Halo, selamat datang kembali di channel Alur Cerita Film Aksa Movie 21. Di video kali ini, Mimin akan kembali mendongeng sebuah film action berjudul Shelter yang rilis pada tahun 2026. Seorang pria menghilang selama 10 tahun. Ia dianggap mati oleh semua orang. Di masa lalunya, pria ini adalah pembunuh bayaran terbaik yang bekerja untuk sebuah organisasi rahasia. Suatu hari, ia memutuskan berhenti dan memilih hidup dalam pelarian. Keputusan itu tidak pernah benar-benar diterima organisasi yang pernah ia layani. Mereka menganggapnya sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Dalam pelariannya, ia bertemu dengan seorang gadis kecil yang kemudian harus ia lindungi. Tanpa pilihan lain, ia kembali berhadapan dengan dunia lama yang ingin ia tinggalkan. Diburu oleh tentara bayaran dan dikejar oleh mantan bosnya sendiri, pria ini dipaksa menyelesaikan semua urusan masa lalu yang belum selesai. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita lengkapnya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Michael Mason yang baru saja menerima paket bahan makanan. Sudah 10 tahun Mason hidup menyendiri di sebuah mercusuar yang terletak di lepas pantai Skotlandia. Ia menjalani hari-harinya seorang diri, hanya ditemani oleh anjing kesayangannya, menghabiskan waktu dengan bermain catur, serta menciptakan berbagai kesibukan untuk mengisi hidupnya. Lalu kita diperlihatkan seorang gadis remaja bernama Jessie, yang sedang menaiki sebuah perahu bersama pamannya. Ternyata Jessie dan pamannya merupakan kurir yang selama ini sering menerima pesanan Mason untuk mengantarkan bahan makanan ke mercusuar tersebut. Sang paman meminta Jessie agar segera kembali ke kapal setelah bahan makanan diantar ke depan pintu. Ia khawatir karena cuaca saat itu sedang tidak mendukung dan berpotensi menimbulkan badai. Setelah bahan makanan diletakkan di depan pintu, Jessie tidak langsung kembali ke kapal dan justru terus mengetuk pintu. Tak lama kemudian, Mason membuka pintu dan bertanya mengapa Jessie masih mengetuk, padahal biasanya ia langsung pergi setelah mengantar barang. Jessie menjawab bahwa dirinya hanya merasa penasaran dengan Mason, karena hampir setiap kali mengantar bahan makanan, ia tidak pernah bertemu langsung dengannya. Mason menanggapi bahwa hal itu tidak penting dan meminta Jessie agar segera pulang saja. Setelah itu, Jessie pun kembali ke perahu. Namun sayangnya, badai mulai datang. Pamannya meminta Jessie untuk tidak langsung naik ke kapal karena posisi kapal sudah cukup jauh dari daratan akibat terbawa ombak. Ia menyarankan agar Jessie kembali ke rumah Mason terlebih dahulu untuk berlindung. Jessie menolak saran tersebut dan nekat mengejar kapal dengan menggunakan skoci. Dan disinilah kejadian buruk mulai terjadi. Di waktu yang sama, ketika Mason sedang memasak air di dalam rumah, ia mendengar suara teriakan dari arah pantai. Saat diperiksa, ternyata Jessie dan pamannya telah diterjang badai. Dengan cepat, Mason menurunkan perahu rakit buatannya dan segera menuju ke laut untuk menyelamatkan mereka. Sesampainya di lokasi, Jessie dan pamannya sudah tenggelam. Mason langsung terjun ke dalam air. Dalam insiden tersebut, Mason hanya berhasil menyelamatkan Jessie yang kakinya tersangkut jaring. Sementara itu, pamannya tidak bisa diselamatkan karena terjebak di dalam kapal yang tenggelam. Saat Jessie tersadar, ia sudah berada di kediaman Mason. Kakinya terluka akibat tersangkut jaring. Jessie pun bertanya tentang keberadaan pamannya. Mason menjelaskan bahwa pamannya tidak selamat karena terkunci di dalam kapal yang tenggelam. Mendengar hal itu, Jessie hanya bisa menangis. Ia sangat terpukul karena kini ia tidak memiliki siapa-siapa lagi. Keesokan harinya, Jessie terbangun karena rasa sakit di kakinya semakin parah. Ketika diperiksa, ternyata lukanya justru memburuk. Jessie pun bertanya mengapa Mason tidak membawanya ke rumah sakit atau memanggil bantuan medis. Mason menjawab bahwa hal itu tidak perlu karena dirinya bisa mengobati Jessie hingga sembuh. Jawaban tersebut membuat Jessie khawatir dan berpikir jangan-jangan Mason adalah seorang psikopat yang berniat jahat. Saat Mason keluar rumah, Jessie diam-diam mengambil pisau dan menyembunyikannya di bawah bantal. Malam harinya, Mason berniat memeriksa luka Jessie. Namun ketika ia mendekat, Jessie tiba-tiba terbangun dan langsung menodongkan pisau ke arahnya. Alih-alih terkejut atau takut, Mason justru mengajarkan Jessie cara memegang pisau yang benar. Ia menjelaskan bahwa jika pisau dipegang seperti itu, musuh akan dengan mudah merebutnya. Always
hold it like this. Hari demi hari berlalu. Mason mulai menunjukkan kepeduliannya terhadap Jesse, mulai dari menggendongnya ke toilet hingga menyiapkan makanan untuknya. Jesse pun mulai merasa nyaman dan menyadari bahwa Mason sebenarnya adalah orang baik. 1 minggu kemudian, Mason kembali memeriksa luka di kaki Jesse. Namun lukanya justru semakin bengkak akibat infeksi. Akhirnya Mason meminta Jesse menunggu karena ia harus pergi ke kota untuk membeli obat. Setibanya di kota, Mason langsung masuk ke sebuah apotek. Terlihat ia sengaja menghindari setiap kamera CCTV dengan cara membelakangi kamera. Setelah membeli obat, Mason sempat mampir ke toko pakaian dengan niat membelikan baju untuk Jesse. Tanpa banyak memilih, ia langsung membungkus baju tersebut dan keluar dari toko. Di waktu yang sama, sekelompok wanita sedang merekam video untuk diunggah ke media sosial. Tanpa disadari, wajah Mason ikut terekam dalam video tersebut. Adegan berpindah ke kantor MI6, Badan Intelijen Inggris yang sedang gempar. Mereka baru saja menemukan sosok buronan yang selama ini mereka cari, yaitu Mason. Identitas Mason diketahui dari unggahan video para wanita tadi. Terungkap bahwa Mason dianggap sebagai teroris yang telah melakukan pengeboman di London 10 tahun lalu. Itulah sebabnya ia hidup mengasingkan diri di mercusuar terpencil yang sudah terbengkalai. Tak butuh waktu lama, hacker MI6 berhasil melacak lokasi persembunyian Mason. Ketua agen pun langsung mengutus pasukan untuk menangkapnya. Kembali ke Mason yang telah pulang ke rumah dan mengobati kaki Jesse. Ia kemudian memberikan baju yang dibelinya. Jesse mencoba baju tersebut dan terlihat sangat senang karena ukurannya pas. Jesse pun mengucapkan terima kasih atas kebaikan Mason. Malam harinya, Mason dan Jesse makan malam bersama. Jesse bertanya mengapa Mason memilih mengasingkan diri dan tidak berbaur dengan orang lain. Mason menjawab bahwa meskipun ia menjelaskan semuanya, Jesse tidak akan mengerti apa yang telah ia alami. Tak lama kemudian, Mason mendengar suara kapal mendekat. Saat diperiksa, ternyata mereka adalah pasukan MI6 yang ditugaskan menangkapnya. Mason segera menyuruh Jesse bersembunyi di toilet dan melarangnya keluar. Get in the bathroom. Lock the door. Ketika Mason menghabisi pasukan satu persatu, salah satu agen berhasil masuk ke rumah dan membawa Jesse pergi. Setelah mengalahkan semua pasukan, Mason langsung mengejar Jesse. Menyadari tempat itu sudah tidak aman, Mason memutuskan pergi sambil membawa Jesse. Sebelum berangkat, ia sempat menelepon seseorang dan mengatakan bahwa ia sedang menuju ke tempat orang tersebut. Come on, we need to leave. Adegan berpindah ke Tamara, ketua MI6. Tamara terkejut saat mengetahui semua pasukan yang dikirim tidak ada yang tersisa. Ia memerintahkan tim ITG untuk melacak Mason, namun hasilnya nihil. Di sisi lain, Mason dan Jesse tiba di daratan dan mendatangi sebuah rumah untuk mencuri mobil. Karena mobil terkunci, Mason harus masuk ke dalam rumah untuk mengambil kuncinya. Ia memberikan senjatanya kepada Jesse dan memintanya menunggu di luar. Namun Mason ketahuan oleh pemilik rumah bernama Romy. Beruntung Jesse datang dan menodongkan senjata balik ke arah Romy sambil meminta maaf dan menjelaskan situasi mereka. Please. Romy akhirnya menurunkan senjatanya. Tamara kemudian mendapat informasi bahwa Mason bukanlah teroris. Teroris sebenarnya adalah pria lain yang kebetulan memiliki ciri fisik mirip Mason. Mason sendiri ternyata adalah mantan pasukan khusus Inggris terbaik yang dikira telah tewas 10 tahun lalu. Ia diyakini sengaja dijadikan kambing hitam. Tamara pun kebingungan siapa dalang di balik semua ini. Di waktu yang sama, Tamara kembali menerima informasi bahwa Mason saat ini berada di salah satu rumah warga yang terletak tidak jauh dari dermaga. Informasi tersebut ia dapatkan dari anak kandung Romy yang mengira Mason adalah seorang perampok. Tanpa membuang waktu, Tamara segera mengutus pasukan polisi untuk menuju lokasi tersebut. Namun sebelum mereka berangkat, Tamara menegaskan agar pasukan hanya menangkap Mason dan tidak menghabisinya. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Sobur, mantan ketua MI6 sebelum Tamara. Sobur terlihat menyimak berita tentang Mason yang sedang diburu. Mengetahui hal tersebut, Sobur langsung mengutus seorang pembunuh bayaran untuk ikut memburu Mason dan menghabisinya.
Kembali ke Mason dan Jesse yang kini meminjam mobil milik Romy dengan cara baik-baik. Namun saat mereka bersiap pergi, anak Romy tiba-tiba keluar dari kamar dan mengatakan bahwa ia telah menelpon polisi untuk menangkap Mason. Tak lama kemudian, para polisi benar-benar datang ke lokasi. Mason segera meminta Jesse berlindung di balik dinding. Romy yang merasa Mason bukanlah orang jahat, berniat keluar untuk memberikan klarifikasi. Namun secara tiba-tiba, Romy justru ditembak mati oleh pembunuh bayaran utusan Sobur. Mason kemudian melarikan diri melalui pintu belakang sambil melumpuhkan satu persatu polisi yang menyerangnya. Tak lama, Mason berhasil kabur dan mencuri sebuah mobil polisi sambil membawa Jesse. Namun pembunuh bayaran utusan Sobur terus mengejar mereka hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Tamara yang memantau situasi dari kantor dibuat terkejut karena mulai ada korban jiwa. Padahal sebelumnya ia sudah menegaskan agar tidak ada pembunuhan. Saat itu Tamara belum menyadari bahwa semua kekacauan tersebut disebabkan oleh pembunuh bayaran utusan Sobur. Kembali ke Mason yang masih terlibat kejar-kejaran dengan pembunuh bayaran tersebut. Pada akhirnya, Mason berhasil menggulingkan mobil milik pembunuh bayaran itu. Namun setelah Mason pergi, pembunuh bayaran tersebut ternyata masih hidup. Di sisi lain, Tamara terlihat menghubungi Sobur. Tamara bertanya apakah Sobur mengenal seseorang bernama Mason. Sobur menjawab bahwa Mason dulunya adalah anak buah terbaiknya. Ia kemudian berpura-pura tidak tahu dan bertanya, bukankah Mason sudah tewas 10 tahun yang lalu? Tamara menjelaskan bahwa Mason masih hidup dan ada seseorang yang telah mengubah datanya sehingga ia terlihat seperti teroris. Sobur mengaku tidak mengetahui hal tersebut dan mengatakan bahwa dirinya sudah lama pensiun. Setelah panggilan ditutup, Tamara menghubungi timnya dan memerintahkan agar perburuan terhadap Mason dihentikan sementara. Tamara yakin bahwa Mason bukanlah teroris. Kembali ke Mason yang kini telah berganti mobil dan menuju ke rumah seseorang yang sebelumnya sempat ia hubungi. Dalam perjalanan, Mason bertanya kepada Jesse kemana ia harus mengantarkannya pulang, mengingat luka di kaki Jesse sudah sembuh total. Jesse menjawab bahwa ia tidak tahu harus kemana, karena sejak pamannya meninggal, ia sudah tidak memiliki keluarga lagi. Mendengar hal tersebut, Mason merasa kasihan dan mencoba menghibur Jesse. Mason kemudian berjanji bahwa setelah semua masalah ini selesai, ia akan mengadopsi Jesse sebagai anaknya. Singkatnya, Mason dan Jesse tiba di rumah seseorang yang ternyata adalah sahabat lama Mason, seorang hacker bernama Shaker. Mason meminta bantuan Shaker untuk mencari tahu mengapa MI6 masih memburunya, padahal Sobur sudah pensiun. Tak butuh waktu lama, Shaker berhasil mendapatkan informasi. Terungkap bahwa ada seseorang yang sengaja mengubah identitas Mason menjadi seorang teroris paling dicari. Mereka kemudian melihat kembali video unggahan kelompok wanita yang merekam Mason di depan toko baju. Mason pun semakin yakin bahwa dalang di balik semua ini adalah Sobur. Disinilah terungkap masa lalu Mason. Dahulu Mason pernah direkrut oleh Sobur untuk menjadi agen pembunuh rahasia. Namun setelah beberapa tahun, Mason merasa tidak nyaman karena mengetahui Sobur adalah orang jahat yang sering menghabisi pejabat-pejabat yang dianggap sebagai saingannya. Mason berniat mengundurkan diri, tetapi Sobur justru ingin menghabisinya karena Mason dianggap sudah terlalu banyak tahu. Oleh sebab itu, 10 tahun lalu, Mason memalsukan kematiannya dan hidup menyendiri di pulau terpencil. Namun Sobur tidak pernah benar-benar percaya bahwa Mason telah tewas. Ia kemudian mengubah data Mason menjadi seorang teroris agar semua pihak ikut memburunya. Kembali ke Mason yang kini berniat menyerang balik Sobur. Namun Mason kebingungan harus menitipkan Jesse kemana karena akan sangat berbahaya jika Jesse ikut bersamanya. Shaker menyarankan agar Jesse dititipkan kepada seorang teman mereka bernama Kamal, seorang bos mafia. Shaker yakin Jesse akan aman bersama Kamal. Mason akhirnya setuju. Mereka pun segera berkemas. Shaker keluar rumah untuk memanaskan mobil, sementara Mason dan Jesse masih bersiap di dalam. Tak lama kemudian, Mason mendengar suara langkah kaki. Ternyata pembunuh bayaran utusan Sobur kembali muncul.
Sekali lagi, Mason berhasil melarikan diri dari kejaran pembunuh bayaran tersebut. Setelah Mason berhasil melarikan diri, pembunuh bayaran tersebut menerima pesan dari Sobur yang menanyakan apakah tugasnya sudah selesai. Pembunuh bayaran itu menjawab bahwa tugasnya belum berhasil. Mendengar hal tersebut, Sobur langsung mengutus tambahan pasukan tentara bayaran untuk ikut memburu dan menghabisi Mason. Di sisi lain, Mason menurunkan Shaker di sebuah area parkiran. Mason meminta Shaker untuk turun karena ia sudah mengetahui lokasi Kamal, sang bos mafia. Mason tidak ingin Shaker ikut terlibat lebih jauh dalam masalah ini. Shaker yang memahami situasi tersebut hanya berpesan agar Mason selalu berhati-hati. Malam harinya, Mason tiba di sebuah klub malam milik Kamal, bos mafia yang dimaksud. Mason meminta penjaga klub untuk mengantarkannya bertemu Kamal. Namun penjaga tersebut menolak. Karena itu, Mason melakukan sesuatu yang membuat penjaga akhirnya ketakutan. Take me to Kamal. Setelah kejadian itu, penjaga tersebut pun mau mengantarkan Mason menemui Kamal. Di waktu yang sama, Sobur yang memiliki sistem peretasan CCTV canggih langsung mengetahui bahwa Mason berada di klub malam tersebut. Dengan cepat, Sobur mengirimkan lokasi Mason kepada pembunuh bayaran dan pasukan tentara bayarannya. Tak lama kemudian, Mason akhirnya bertemu dengan Kamal. Kamal tampak terkejut karena selama ini ia mengira Mason sudah tewas 10 tahun lalu. Mason mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki waktu untuk menjelaskan semuanya. Mason menjelaskan tujuan kedatangannya, yaitu menitipkan Jesse kepada Kamal. Ia meminta Kamal membawa Jesse ke Spanyol dan berjanji akan menyusul setelah semua urusannya selesai. Kamal yang masih menghormati Mason pun menyetujui permintaan tersebut. Kamal kemudian menyuruh Mason dan Jesse untuk segera menuju ke pelabuhan. Ia mengatakan bahwa anak buahnya yang berada di sana akan membawa Jesse ke Spanyol melalui jalur laut. Namun ketika Mason dan Jesse hendak meninggalkan klub malam tersebut, ternyata pasukan tentara bayaran utusan Sobur sudah lebih dulu datang. Mau tidak mau, Mason harus menghadapi mereka. Di tengah pertempuran, salah satu musuh berhasil membawa Jesse pergi. Melihat hal itu, Mason langsung mengejar musuh tersebut. Beruntung, Mason berhasil menyelamatkan Jesse sebelum ia dibawa terlalu jauh. Jesse sudah dimasukkan ke dalam mobil musuh, namun Mason berhasil menghentikannya. Setelah itu, Mason segera membawa Jesse menuju dermaga sesuai arahan Kamal. Setibanya di dermaga, terlihat sebuah kapal kecil milik anak buah Kamal sudah menunggu. Namun Jesse justru menolak pergi dan tidak mau berpisah dengan Mason. Mason berusaha meyakinkan Jesse bahwa ia akan segera menyusul setelah semua masalah selesai. Jesse tetap menolak dan menangis sambil memegang erat tangan Mason. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Untungnya tembakan tersebut meleset. Akhirnya Jesse bersedia pergi bersama anak buah Kamal dan kapal pun segera berangkat. Ternyata tembakan tadi berasal dari pembunuh bayaran utusan Sobur. Melihat itu, Mason langsung melawan pembunuh bayaran tersebut. Pertarungan berlangsung cukup lama, namun pada akhirnya Mason berhasil mengalahkannya. Pagi harinya, Sobur terlihat gelisah karena semua pasukan yang ia kirim tidak memberikan kabar apapun. Ia kemudian terkejut saat melihat ke arah jendela karena seluruh penjaganya sudah tergeletak tak bernyawa. Ketika Sobur berbalik, ternyata Mason sudah berdiri di hadapannya dengan tatapan tajam. Sobur mengatakan bahwa Mason adalah anak buah terbaik yang pernah ia miliki. Menurut Sobur, jika dulu Mason tidak berniat berhenti, maka semua ini tidak akan terjadi. Sobur mengakui bahwa dirinya hanya takut Mason akan membongkar semua rahasia dan kebusukannya. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, Mason menodongkan senjata ke arah Sobur, dan disinilah semuanya berakhir. Di akhir film diperlihatkan Jesse yang sedang duduk sendirian sambil menikmati kopi di sebuah kafe di Spanyol. Dari luar kafe, terlihat Mason berdiri sambil tersenyum dan memperhatikan Jesse dari kejauhan. Mason berniat mengadopsi Jesse, dan mereka pun siap memulai kehidupan baru bersama. Pada akhirnya, semua konflik yang tertinggal harus diselesaikan. Masa lalu tidak bisa dihapus, namun bisa dihentikan. Itulah akhir dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.